Tadinya saya mikir, oh customer sare itu adalah ibu rumah tangga. Ternyata setelah saya validasi nih, nggak juga gitu. Oke, kalau di video sebelumnya kan udah dikasih tahu gimana sih caranya membuat hipotesa tentang customer ideal kalian. Nah, kali ini saya akan kasih tahu triknya untuk memvalidasi hipotesa tersebut. Caranya adalah dengan membuat riset konsumen, riset produk, dan riset pasar. Jadi ada beberapa metode untuk membuat riset tersebut. Kita mulai dari yang paling mudah dan paling murah, yaitu menggunakan platform sosial media seperti misalnya Instagram. Jadi kalian bisa misalnya contohnya memposting sebuah produk yang masih dalam riset ya. Coba dilempar aja ke follower kalian dan cari tahu kira-kira pendapat si follower-follower kalian terhadap produk kalian itu gimana gitu. Mereka suka atau enggak. Atau memanfaatkan fitur polling yang juga ada di Instagram untuk mencari tahu insight-insight atau masukan-masukan seperti misalnya mereka tuh shopping habits-nya kayak apa sih, atau kayak hobi mereka ngapain sih, atau bisa juga misalnya mau nggak sih misalnya beli produk dengan harga tertentu misalnya. Nah tapi riset dengan metode ini punya beberapa kelemahan. Pertama adalah kalau kalian baru mau membuat brand, artinya kan bisa jadi kalian belum punya yang namanya follower. Nah kalau belum punya follower artinya kalau kalian lempar polling atau lempar pertanyaan bisa jadi nggak ada input. Nah yang kedua adalah akurasi dari polling atau riset ini juga dipertanyakan. Karena bisa aja misalnya kalian membuat produk untuk misalnya wanita usia 30 tahun. Tapi ternyata follower kalian adalah wanita usia belasan tahun misalnya. Nah kan artinya jawaban-jawaban yang follower kalian kasih nih di Instagram tidak merepresentasikan customer ideal kalian. Nah selain itu ada teknik kedua yang sebenarnya lebih saya sarankan, yaitu teknik namanya FGD atau Focus Group Discussion. FGD sendiri adalah sebuah teknik wawancara berkelompok yang biasanya berisi 6-8 responden yang dipandu oleh satu moderator. Nah, si diskusi ini biasanya spesifik membahas isu tertentu atau topik tertentu dan berlangsung maksimal selama 2 jam. Nah, FGD ini sangat bisa dibilang jitu ya untuk misalnya mencari tahu tadi tuh, jadi mengetes hipotesa-hipotesa dalam customer ideal yang sudah kalian tentukan. Jadi bisa dalam sebuah FGD nih, waktu di Sare kita bikin ada 2 jenis FGD. Jadi FGD yang pertama adalah FGD berisikan 6 orang customer kita. Lalu FGD kedua adalah 6 orang berisi orang-orang yang masuk ke dalam customer ideal kita, tapi misalnya belum pernah beli Sare sama sekali. Nah kedua kelompok tersebut kita berikan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya kalau dengar brand Sare Studio kebayangnya apa sih, definisi mereka tentang baju tidur itu apa, terus mereka tuh pakai baju tidur untuk apa, terus misalnya budget belanja baju tuh sebulan berapa, dan mereka mau beli baju tidur itu di range harga berapa. Terus juga sampai ke shopping habits, misalnya kayak lebih suka kayak beli tuh atasan atau bawahan. Jadi kita tanya semua pertanyaan-pertanyaan yang tadinya kita punya dalam hipotesa tadi, kita validasi dalam FGD ini gitu. Nah hasilnya adalah sebuah hasil yang bisa dibilang lebih valid karena yang tadinya misalnya saya mikir customer Sare itu adalah misalnya ibu rumah tangga gitu misalnya. Ternyata setelah saya validasi nih, setelah saya cek ke FGD, nggak juga gitu. Ternyata banyak juga customer kita yang juga misalnya bekerja kantoran, tapi mereka tetap suka beraktivitas di rumah saat misalnya sudah pulang kantor gitu. Hal-hal kayak gitu tuh hanya bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah menyelesaikan si teknik riset yang dalam hal ini dengan teknik FGD ini. Di teknik FGD tadi kalian sudah menyelesaikan yang namanya riset konsumen dan riset produk. Lalu sebagai pelengkap perlu dilakukan yang namanya riset pasar atau market research. Nah market research ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan riset yang dilakukan di skala yang lebih makro atau skala yang lebih luas supaya bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana situasi pasar atau situasi industri fashion yang sedang terjadi di saat ini. Nah, di mana sih kita bisa melakukan atau mendapatkan market research ini?
Nah, karena sifatnya makro atau luas, kita tidak perlu membuat riset ini sendiri. Yang perlu kalian lakukan adalah bisa dengan misalnya baca media-media bisnis, media-media fashion, atau media-media ekonomi yang di tataran lokal, jadi misalnya secara nasional di Indonesia, atau bahkan juga secara global. Jadi kalian bisa tahu di dunia ekonomi global atau di dunia ekonomi Indonesia sih sebenarnya lagi terjadi apa sih. Nah kalau misalnya sekarang nih kita lihat, oh karena lagi ada pandemi, kita lagi masuk resesi gitu. Jadi di situ kan kita tahu bahwa secara ekonomi daya beli masyarakat itu misalnya lagi turun. Nah selain yang sifatnya gratis, kalian juga bisa mendapatkan market research yang berbayar. Biasanya kalau yang berbayar ini hasilnya lebih detail lagi dan bisa sangat spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di sekitar riset pasar. Nah kalau di Sare Studio sendiri kita setahun sekali atau minimal 3 bulan sekali kita membeli paid research atau paid report dari sumber-sumber misalnya WGSN atau Business of Fashion. Jadi di situ itu biasanya udah detail banget dapat market research di fashion, jadi bahkan bisa lebih spesifik lagi ke industri-industri seperti sleepwear atau loungewear yang kita jalani sekarang. Oke, sekarang kalian udah tahu gimana caranya mendapatkan customer pen profile kalian. Sekarang tantangannya adalah untuk kalian membuat FGD untuk memvalidasi hipotesa akan customer pen profile yang sudah kalian buat. Di video selanjutnya saya akan berbagi tentang apa aja sih sebenarnya yang memotivasi seseorang dalam berbelanja. Jangan dilewatkan ya.